siapapun bisa menjadi konten kreator. Oke. Nah, yang menjadi masalah ada dia ngomong ke saya sudah tembus 100.000 subscriber, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda di channel Alan Prima Aulia. Oke bro and sis, kalau kemarin di video pertama kita berbicara tentang seserius apa sih kalau mau menjadi YouTuber, kita kemarin berbicara tentang konsepnya, peralatannya, kemudian visi dan apa yang mau dicapai dengan channel YouTube. Kalau memang mau serius menjadi YouTuber, di konten kali ini kita akan bahas kelanjutannya. Spesifiknya kita mau bahas tentang komunitas YouTuber atau komunitas konten kreator. Nah, dewasa ini, paradigma orang atau anggapan orang bahwa menjadi YouTuber adalah pekerjaan yang menyenangkan, bekerjanya ringan, kemudian menjanjikan penghasilan yang besar. Nah, apakah benar segampang itu menjadi seorang konten kreator atau YouTuber? Itu yang kita mau bahas dengan seorang katakanlah expert ya, karena beliau sudah lama sekali bertahun-tahun malang melintang di dunia YouTube. Kemudian juga founder dari komunitas YouTube yaitu Family of YouTuber Indonesia dan juga inisiator dari YouTuber Indonesia Saling Support. Nah, beliau namanya adalah Bang Manase. Kita akan tanya ke Bang Manase, kita akan coba bincang-bincang tentang seberapa penting sih komunitas bagi konten kreator pemula dan seperti apa komunitas membantu konten kreator atau YouTuber pemula agar channelnya berkembang. Oke, langsung saja kita pindah ke Zoom. Oke bro and sis, kita sudah bareng Bang Man yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya kenalkan. Nah, kita akan langsung saja nih, kita langsung kejar Bang Man, kita langsung minta sama Bang Man penjelasan tentang komunitas YouTuber, seperti apa komunitas konten kreator. Bang Man sendiri ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa beliau adalah orang yang sudah lama di dunia YouTube ini dan tentu tahu banyak tentang seperti apa dunia YouTube dan seperti apa pengaruh komunitas untuk perkembangan channel YouTube. Bang, untuk pertanyaan pertama nih Bang, aku mau tanya, sekarang kan nggak bisa kita pungkiri Bang ya, ada banyak teman-teman, ada banyak orang yang sekarang menganggap bahwa menjadi konten kreator atau YouTuber adalah pekerjaan yang menjanjikan. Aku mau tanya dulu, minta pendapat Abang, pandangan Abang terkait hal ini. Oke, pada dasarnya gini Bang, siapapun bisa menjadi konten kreator. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak teman-teman yang pengen jadi konten kreator ini salah fokus. Mereka tidak fokus pada konten, tapi fokus pada AdSense. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Memang tidak ada yang salah dengan AdSense, tapi kalau dari awal membangun sebuah channel kita sudah fokusnya pada AdSense, di pikiran cuman monet, akhirnya tidak enjoy. Yang ada malah stres ya kan, frustasi, lihat subscriber nggak nambah-nambah, pusing, kok jam tayang saya nggak nambah-nambah, akhirnya cari jalan pintas supaya cepat monet. Padahal nih Bang ya, di semua platform digital itu ada sebuah hukum yang tidak tertulis, yaitu bahwa content is the king. Jadi fokus utama kita adalah di konten itu sebenarnya. Bagaimana membuat konten yang sekreatif mungkin yang kita bisa. Nah, lalu yang kedua harus konsisten. Nah, kan banyak tuh Bang YouTuber-YouTuber yang awal-awalnya semangat nih. Oh, saya pengen jadi YouTuber Bang gitu. Tapi di tengah jalan langsung menyerah. Aku nggak kuat Bang gitu ya. Bagaimana Bang? Aku nggak kuat Bang, jadi YouTuber berat Bang. Ya, jadi YouTuber itu berat. Kalau nggak kuat biar saya aja. Begitu Bang. Oke, jadi secara garis besar nih Bang, secara overall, menurut Abang, ya nggak masalah ya, kalau misalnya ada banyak orang yang toh akhirnya ingin mencoba menjadi YouTuber. Ya tidak masalah. Cuman yang harus disadarin adalah masing-masing era itu punya challenge yang berbeda-beda. Zaman saya dulu itu nyari subscriber itu susahnya minta ampun. Untuk nyari 500 subscriber aja, itu kadang bisa butuh waktu 2 tahun loh Bang. Oke, sebentar Bang, saya potong. Maaf Bang, sebentar Bang. Apakah maksud Bang Man, di zaman Bang Man dulu itu menjadi YouTuber lebih berat dari sekarang kan maksudnya? Kurang lebih begitu. Jadi
saya tidak bisa bilang lebih berat zaman dulu daripada zaman sekarang. Yang pasti masing-masing era itu tantangannya beda-beda. Oke. Zaman saya nge-YouTube dulu, memang tidak ada syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang supaya dimonet. Kita bisa langsung daftar AdSense bisa. Nah, bedanya adalah tantangannya untuk mendapatkan subscriber itu lebih susah karena zaman dulu tidak sebanyak sekarang orang-orang yang nge-YouTube. Oh, I see. Iya. Zaman dulu YouTuber itu sedikit loh. Iya, betul. Karena Kalau zaman sekarang kan sekarang Bang ya. betul. Oke. Jadi tidak Nah. sebanyak sekarang YouTubernya gitu. Oke. Jadi tiap era dia punya challenging-nya masing-masing lah Bang ya, punya tantangan masing-masing lah ya. Nah kan Abang berbicara Betul. tentang di zaman saya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, Abang sebenarnya itu nge-YouTube itu sejak zaman kapan sih sebenarnya? Jadi gini Bang, saya pertama bikin channel YouTube itu 2 tahun setelah YouTube lahir. Oke. YouTube itu lahir tahun 2005 kalau saya tidak salah. Nah, tahun 2007 saya sudah bikin channel YouTube. Oke. Nah, konten saya waktu itu tujuannya bukan untuk mengejar monetisasi, tapi channel saya itu saya berdayakan untuk menampung portfolio saya. Jadi dulu saya kerjanya itu ngejob Bang, video syuting, event-event, konser, seminar, kawinan, nah gitu-gitulah. Jadi hasil karya saya itu saya simpan di channel YouTube. Jadi ketika ketemu klien, saya tinggal tunjukin channel. Oke. Nah, Anda lihat deh di channel ini portfolio saya. Gitu. Jadi tujuan awal saya nge-YouTube itu monet, Bang. Oke, jadi artinya ketika portofolio Abang taruh di sana, jaminan dong kualitasnya terjamin dong pastinya, karena Abang pengen ini dapat klien kan, dapat klien baru kan gitu ya. Betul. Jadi kita menampilkan yang terbaik lah, yang bisa kita buat untuk meyakinkan klien. Karena kalau kualitas kita tidak bagus kan nggak ada klien yang hire kita, Bang. Betul, iya. Iya, betul. Kan? Jadi we do our best lah. Oke. Jadi kita melakukan yang terbaik yang bisa kita buat, itu yang kita tunjukkan di channel. Oke. Karena tujuan awalnya untuk menampung portfolio. Nah, bukan untuk supaya dimonetisasi, itu awalnya, Bang. Nggak monet lah ya. Iya, Oke. ini tujuan awalnya bukan Oke, monet. kalau misalnya saya simpulkan nih Bang, berarti Bang Man sendiri itu sudah 13 tahun di dunia YouTube. Betul. Ya. Nah, channel yang pertama saya buat tahun 2007 itu, kemudian saya lupa passwordnya. Oke. Lupa password. Jadi saya buat lagi channel baru yang namanya channel Bang Manase. Oke. Nah, channel Bang Manase itu saya buat itu sekitar bulan Februari tahun 2008. Nanti bisa 1 dicek tahun lah. setelah yang pertama Bang? Bagaimana? 1 tahun setelah yang pertama artinya? Betul. Jadi 1 tahun setelah channel yang pertama itu saya buat lagi channel kedua tahun 2008. Nama channelnya Bang Manase. Oke. Jadi kalau kita hitung dari channel Bang Manase itu aja, artinya saya sudah nge-YouTube lebih dari 12 tahun, Bang. Waduh. Udah sepanjang wajib belajar tuh Bang. Wajib belajar bukan 9 tahun, Bang. Sekarang 12 Bang. 12 tahun ya. Oke Bang, jadi gini Bang. Maksudnya Bang, sudah 12 tahun Bang Man sudah tahu banyak lah ya tentang YouTube ya. Dan tadi Lumayan lah. Iya, sudah kasih clue bahwa tiap era dia punya tantangan masing-masing. Kemudian Bang Man juga Betul. sudah kasih tahu tadi bahwa algoritma YouTube dia berubah terus Bang ya. Betul. Jadi YouTube ini kan selalu mengadakan pembaharuan, baik dari segi fitur, baik dari segi kebijakan, baik dari segi sistemnya dia sendiri. Nah, dia selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. Zaman kita dulu itu tidak ada masalah copyright, tapi semakin ke sini kan copyright semakin ketat gitu. Iya. Jadi di setiap tahun itu selalu ada perubahan-perubahan mengikuti perkembangan zaman. Oke. Gitu, Bang. Oke Bang. Nah jadi gini Bang, maksudku Bang, ini untuk informasi nih untuk Bro NC semua. Cerita Bang Man tadi bahwa channel Bang Manase yang sudah 12 tahun itu masih ada. Tapi ada keunikan Betul. tersendiri di channel itu. Tapi kalau yang masalah uniknya nanti di part 2. Di part 2 nanti kita minta Bang Man menjawab apa keunikan channel dari Bang Manase itu sendiri.
Nah, maksud begini Bang, kita balik lagi ke cerita kita tentang komunitas YouTuber. Ini kan dipercaya sebagai tempat menggembleng, tempat untuk sharing ilmu lah untuk para YouTuber Bang. Bang Man adalah inisiator dari Family of YouTuber Indonesia, FYI. Kemudian juga inisiator dari YouTuber Indonesia Saling Support Bang ya. Yes ya. Betul. Nah, Betul. pertanyaanku Bang, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi atau menjadi ya katakanlah landasan bagi Abang untuk mendirikan dua forum besar ini? Karena FYI itu membernya lebih dari 200.000 kalau saya nggak salah Bang ya. Sebagian udah saya keluarin Bang, karena tujuannya gabung di grup hanya nyari support Bang. Nah, oke. Sekalian deh Bang, Jadi sekalian kalau- Bang diminta Bang, kenapa sub for sub dikeluarin Bang? Oke, nah ini saya bahas dulu dari FYI-nya atau ngebahas support nih Bang. Oh, ngebahas FYI-nya Bang, kenapa Abang bikin FYI? Kemudian kenapa melakukan pembersihan di member yang sudah sebegitu banyak gitu? Oh oke, baik. Grup Family of YouTuber Indonesia ini dulu namanya itu hanya YouTuber Indonesia aja. Jadi yang bikin grupnya itu namanya Bang Sandia Kusuma. Nah tadinya saya hanya sebagai moderator aja di situ. Lalu kemudian dia vakum dan grup itu diserahkan ke Bang Irwan Mardali. Nah belakangan member di grup ini makin banyak dan tidak terkendali. Kenapa? Karena isinya kebanyakan ngajak support sub. Padahal tujuan awalnya untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Nah, lalu kemudian tahun 2019, ini saya cerita sejarahnya dulu Bang ya. Tidak apa-apa Bang. Nah, lalu tahun 2019 itu Bang Irwan itu udah merasa capek nih ngurusin member-member ini, susah dibilangin gitu ya. Akhirnya sama Bang Irwan grup itu diserahkan ke saya. Lalu saya berpikir, nah zaman saya nge-YouTube dulu itu kita belajarnya otodidak loh, nggak ada guru, nggak ada teman untuk bertanya. Kita nyari ilmu itu dari website-website luar dulu. Nah, saya pengen membuat sebuah wadah tempat orang bisa bertanya apapun seputar YouTube. Nah, ketika grup yang tadinya bernama YouTuber Indonesia itu diserahkan ke saya, lalu saya mengadakan rebranding gitu Bang. Nah, lahirlah yang namanya grup Family of YouTuber Indonesia. Nah, yang kedua, bagi channel-channel yang baru merintis ya, yang subscribernya masih sedikit, kan tentu butuh wadah ya untuk mempromosikan channelnya. Nah, grup ini bisa menjadi wadah untuk itu. Jadi di grup kita itu ada dua, tempat sharing-sharing ilmu dan pengalaman. Lalu yang kedua, tempat untuk mempromosikan konten-konten kita, khususnya buat teman-teman pemula supaya terekspos gitu. Begitu ceritanya Bang. Nah, kalau grup pembersihan, grup use, bagaimana? Terkait pembersihan sendiri, kenapa akhirnya Abang mau memfilter, mengeluarkan orang-orang yang sub for sub tadi, kenapa Bang? Oh iya, karena gini, kadang ketika ada orang bertanya, saya kan tidak selalu aktif ya, 24 jam memantau grup terus gitu ya. Kadang-kadang ketika ada teman yang bertanya, dia tidak mendapat jawaban, tapi di kolom komentarnya dapatnya ngajakan support sub. Gitu. Link spam Bang ya. Ya, spam link, itu yang kadang-kadang nyebelin. Nah, akhirnya orang-orang yang fokusnya gabung di grup FYI tapi hanya sekedar ngajakin support sub, ya terpaksa kita keluarin gitu. Tapi Bang, gitu, sedikit konfirmasi Bang ya. Bukankah sub for sub sendiri juga tidak baik untuk perkembangan channel Bang? Betul. Nah, tapi alasannya ditahan Bang, untuk part 2 aja nanti. Siap. Tapi confirm Bang ya, sub for sub itu nggak bagus ya Bang ya? Betul. Nah, detailnya nanti saya jelaskan deh di part berikutnya. Siap. Terus Bang, yes Bang, sedikit. Iya. Nah, oke. Kalau grup FYI itu kan dia ada di Facebook ya, dan sifatnya lebih umum. Nah, kalau grup YIS itu singkatan dari YouTuber Indonesia Smart Strategy. Dulu namanya itu YouTuber Indonesia Saling Support. Tapi karena itu tadi, kebanyakan orang konotasinya itu selalu mikirin support sub. Jadi kalau ngomongin soal saling support, di otaknya tuh wah ngajakin support sub nih. Iya, konotasinya begitu. Betul. Akhirnya kita ganti namanya jadi YouTuber Indonesia Smart Strategy. Nah, YIS ini adanya di grup WhatsApp Bang.
Ini tujuannya sama seperti FYI tadi, untuk sharing-sharing ilmu dan pengalaman. Bedanya kalau di FYI itu siapapun bisa berbagi, siapapun bisa sharing ya. Kalau di YIS ini sifatnya lebih tertutup. Dan di sana kebanyakan saya sendiri yang berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman yang lain. Oke, Begitu, iya. Bang. Jadi sebagian besar member di grup YIS ini adalah alumni peserta yang pernah ikut kelas online saya. Oke. Nah, gitu Bang ceritanya. FYI dia di Facebook dan sifatnya lebih terbuka, lebih umum. Kemudian YIS ini Betul. sendiri dia lebih tertutup dan dia di WA Bang ya, di WA grup Bang ya. Betul, di grup Dan WhatsApp. rata-rata yang ada di YIS adalah orang-orang yang alumni kursusnya Bang Man gitu Bang ya. Betul, sebagian. Nah, Oke, di grup sebagian YIS, ya. di grup YIS itu tidak hanya adanya kursus online, tapi ada juga sharing-sharing gratis. Jadi Gratis. bagi teman-teman yang tidak ikut kelas saya pun tetap bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang gratis. Oke. Begitu, Bang. Jadi Bang, Hanya ini saya juga minta izin Bang, minta izin sekiranya ada bro and sis yang menonton video ini mau bergabung dengan FYI dan YIS, nanti saya minta ini Bang ya, minta izin untuk taruh link di deskripsi Bang ya. siap, boleh, Bang. Makasih banyak Bang Man. Terus gini Bang, itu tadi kan kalau misalnya kita berbicara tentang komunitas, ya artinya komunitas penting. Selain untuk sharing ilmu, juga untuk menjadi wadah bagi para kreator pemula untuk mendapatkan, untuk mempromosikan lah konten yang baru saja dia buat. Nah Bang, sepanjang yang saya lihat nih Bang ya, di apalagi di platform seperti Facebook itu kan banyak sekali tuh Bang. Ratusan mungkin grup yang, grup-grup YouTuber ini Bang. Ya. Yang menjadi pembeda FYI dengan grup-grup lain itu Bang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di grup-grup lain itu kebanyakan, tapi tidak semua loh. Kebanyakan itu hanya fokusnya pada ajakan super sub. Nah, ketika ada orang yang bertanya, misalnya dia punya kendala dalam sebuah hal yang dia belum pahami, lalu ketika dia bertanya, dia tidak mendapatkan jawaban karena orang yang berkomentar itu langsung penuh dengan spamming ajakan super sub tadi. Nah, kalau di grup kita itu nggak boleh, jadi tidak ada yang boleh spamling di kolom komentar. Kalau nggak bisa jawab ya diem aja gitu. Oke. Sementara di grup lain kebanyakan ngajak spamling gitu Bang ya. Bagaimana Bang? Sementara di grup lain kebanyakan ya, walaupun tidak semua kata Bang, spamling. Ya, betul. Jadi kita pengen membuat sebuah grup yang menjadi wadah teman-teman untuk bisa saling bertanya, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Karena saya menyadari zaman saya dulu susah banget loh cari teman yang bisa ditanya soal YouTube. Iya. Jadi dengan adanya grup ini ya kita berharap banyak teman-teman lain yang sudah lebih dulu nyemplung di dunia per-YouTubean ini berbagi ilmu dan pengalaman lah buat teman-teman yang lain. Oke. Gitu. Oke. Nah itu tadi sudah terkait dengan FYI dan YIS Bang. Betul. Kemudian gini Bang, kita nggak bisa memungkiri juga Bang ya bahwa memang yang menjadi tolak ukur terkadang Bang ya untuk seorang konten kreator itu keberhasilannya kan jamak dinilai dari subscribernya berapa. Wah semakin besar subscribernya dianggap semakin sukses gitu kan Bang ya. Betul. Nah, yang ini Bang, yang kita ingin dengar adalah dari YIS dan FYI itu sendiri yang Abang merupakan katakanlah mesin penggeraknya di sana. Itu alumninya sudah ada yang besarkah channelnya Bang? Boleh diceritakan? Oh ada Bang, jadi kalau di FYI sendiri ya karena itu grupnya lebih terbuka buat siapa saja, jadi kita tidak memantau siapa yang akhirnya berkembang gara-gara grup itu. Tapi kalau di grup YIS sendiri karena lebih tertutup, jadi kita bisa mengenal mereka dari sejak channelnya masih kecil sampai akhirnya channelnya besar. Nah, salah satu hal yang sering saya tanamkan kepada teman-teman ini adalah broadcast yourself. Jadi kalau kita mau sukses jangka panjang di YouTube, nggak usah pusing-pusing mau bikin channel tentang apa. Juallah dirimu dalam tanda petik ya, bakatmu, skillmu, hobimu, gitu. Betul. Nah, maksud saya menjual diri di sini adalah membangun personal branding. Nah, di antara teman-teman kita ini ada ya kalau saya sebutin semuanya kebanyakan nanti Bang. Saya kasih contoh 3 aja kali ya. Ntar durasinya Bang ya. Iya, kepanjangan durasinya. Saya kasih contoh 3 aja ya. Iya. Oke. Nah,
pertama ada teman kita, nama channelnya itu Evon Official. Ya. Jadi dulu ceritanya dia ini nge-YouTube itu sempat frustasi bang. Dalam hal maksudnya gini, dia sudah 6 bulan membangun channel YouTube tapi tidak terlalu berkembang. Nah waktu itu kontennya masih campur-campur lah. Ada DJ, ada kegiatan sehari-harinya dia gitu ya, ada prank gitu. Yeah. Nah terus kemudian sudah 6 bulan nge-YouTube tapi tidak ada sebuah perkembangan yang signifikan. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa sempat terjerumus superset juga bang. Oke. Nah yang bikin dia agak sedikit frustasi nge-YouTube adalah hari ini dapat 200 subscriber dari Super Sub, besok hilang 100 subscriber, nah gitu-gitu. Jadi akhirnya stagnan channelnya. Yeah. Lalu kemudian ketika ketemu saya yang ngobrol di grup ya, kita sharing-sharing. Terus kemudian ternyata ada satu hal lagi yang membuat dia agak sedikit down, yaitu sempat mendapatkan ya komentar-komentar negatif lah di channelnya. Lalu dia bilang sama saya, bang, saya mau berhenti nge-YouTube aja bang. Dia bilang gitu. Bang Evon sempat bilang itu bang. Betul, dia sempat ngomong ke saya mau berhenti nge-YouTube aja bang gitu. Kenapa bang? Nah, Kenapa, bang? ya karena itu tadi mencari subscriber yang real itu susah. Oke. Dan dapatnya orang-orang yang ngajakin Super Sub. Ketika dia ikut Super Sub, dapat sekian, besok hilang lagi bang subscribernya. Ya, betul bang. Oke. Nah, terus kemudian ketika ketemu dengan saya, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, akhirnya mulai saya arahkan fokus pada satu niche. Nah, Bang Evon ini punya hobi tuh, dia suka ngoprek-ngoprek aplikasi. Dia download aplikasi, dia baca-baca, dia tes fiturnya apa. Nanti udah bosan, dia uninstall sama dia, gitu. Nah, itu kan sebenarnya satu hal yang bisa dijadikan konten. Makanya tadi saya bilang, juallah dirimu, bakatmu, skillmu, hobimu, atau minatmu. Nah, Bang Evon ini punya minat di situ tentang aplikasi. Lalu mulailah fokus membuat konten seputar aplikasi. Nah, sejak saat itu dia fokus di niche itu, channelnya mulai berkembang. Dan kemarin dia ngomong ke saya sudah tembus 100.000 subscriber bang. Jadi dia posting lah di grup kita, terus dia screenshot bahwa channelnya sudah tembus 100.000 subscriber, dan itu subscriber real, bukan hasil Super Sub. Nah gitu. Bro and sis, jadi Bang Evon yang diceritakan oleh Bang Man barusan, itu nama channelnya adalah Evon Official. Baru 100.000 bang ya, 100.000, dan artinya itu silver play button dong. Betul. Wih keren, luar biasa, luar biasa. Dan dia ini alumni Super Sub loh. Iya betul. Dan informasi tambahan lagi untuk Bro and sis semua, sebenarnya saya satu angkatan sama Bang Evon. Cuman dosen petani belum sekencang Bang Evon, tapi mudah-mudahan setelah ini. Tapi Bang, nanti nyusul Bang. Ya, mudah-mudahan Bang, amin. Mudah-mudahan dapat silver play button juga. Selamat untuk Evon. Iya, amin. Oke Bang, terus Bang gini Bang, selain Bang Evon siapa lagi Bang? Oh ada lagi. Maaf Bang. Nah, yang kedua, beliau ini namanya Om Agus Haryanto. Jadi dia ini punya hobi suka ini operate drone. Jadi beliau ini pilot drone gitu ya. Nah, terus kemudian dia menjadikan hasil rekam video udara itu menjadi kontennya dia. Oke. Awal-awalnya memang nggak langsung booming. Nah, tapi karena dia tetap konsisten di bidang itu, karena memang dia hobi juga dan dia menyenangi itu, lalu dia tetap konsisten di situ. Nah, lalu suatu waktu dia membuat video drone mengenai sirkuit MotoGP yang lagi dibangun. Nah, di Lombok kan pemerintah lagi membangun sirkuit untuk MotoGP, Bang. Oh, Mandalika, Bang, ya, Mandalika ya? Ya, Mandalika, betul. Nah, lalu beliau ini membuat video udara melalui pakai drone ya tentang ini sirkuit MotoGP ini. Nah, dari situ mulai berkembang channelnya. Dan kalau saya tidak salah, sekarang sudah 40.000 subscriber. Dan itu semua real, bukan hasil Super Sub. Nah, itu dia tadi, makanya saya bilang juallah dirimu, bakatmu,
skill atau hobimu. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari konten itu sebenarnya. Oke. Yang dekat-dekat dengan keseharian kita aja. Dan bahkan seperti Bang Evan yang punya hobi, saya boleh bilang aneh lah ya hobinya ya. Cari aplikasi baru, kemudian coba uninstall lagi ya. Dan itu bisa menjadi konten yang mengantarkan Evan Official ke 100.000 subscriber. Keren, luar biasa. Betul. Nah, jadi artinya ada lagi yang unik nih, Bang, satu lagi. Iya Bang. Yang ketiga ini teman kita nama channelnya itu Rio Bagger. Nah, beliau ini dulunya awal-awalnya tuh bikin channel tentang musik cover. Lalu ada beberapa konten-konten musik cover itu terkena klaim copyright. Nah, kemudian dia memodifikasi, memasukkan unsur-unsur tradisional ke aransemennya dia, kontennya dia gitu. Dan ternyata audiensnya menyukai itu. Iya. Lalu sejak saat itu channelnya mulai berkembang, gitu Bang. Jadi sebenarnya itu nggak susah-susah. Yang bikin susah itu adalah karena sejak awal kita sudah salah fokus, gitu Bang. Nggak ini Bang, dosen petani nggak dicontohin nih. Oh iya, bisa juga. Channel dosen petani ini dulunya namanya 2 Mega. Gitu. Kenapa channel dosen petani berganti nama dari 2 Mega? Karena keuntungan dari nge-YouTube itu tidak hanya dari sekedar AdSense, tapi kita bisa membangun personal branding. Nah, kebetulan ownernya dosen petani ini saya kenal, beliau yang lagi wawancara saya sekarang. Lalu setelah kita diskusi, ngobrol-ngobrol panjang lebar, ya udah akhirnya terbentuklah channel menjadi dosen petani, yaitu seorang Pak dosen yang menyukai dunia pertanian, gitu. Jadi informasi juga nih untuk Bro and Sis semua. Saya sebelum mengganti nama, seperti kata Bang Man tadi, itu saya diskusi sama Bang Man, saya banyak belajar sama Bang Man, kemudian sampai dapurnya dosen petani itu saya pernah kasih ke Bang Man. Bang, ini apa yang perlu diperbaiki? Tag saya apa yang perlu diperbaiki? Yang paling ku inget Bang, aku pernah semalaman itu memperbaiki tag dari awal video, ada sekitar 70 video, itu aku perbaiki setelah diskusi sama Abang. Nah, tapi dalam semalam itu ya? Iya, dalam semalam 70 video? Iya, 1 malam. Segitunya dulu, Bang. Setelah mendapat informasi dan arahan dari Abang terkait bahwa, nah di situ aku sadar bahwa ternyata YouTube itu butuh ilmu loh Bro and Sis semua. 1 malam saya perbaiki semua tag setelah diskusi sama Bang Man. Nah, tapi terkait teknis seperti itu kita akan bahas di part 2. Untuk part 1 kita break dulu ya Bang ya. Kita ngopi. Siap. Ini udah tappingnya udah 40 menit nih Bang. Iya, siap. Oke, Bro and Sis tetap di channel Alan Prima Aulia. Semua orang punya cerita luar biasa.